Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas surat Al-Ma'un. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Nah, selanjutnya kita juga harus membacakan Al-Fatihah dan surah-surah pendek agar pembelajaran ini berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, selanjutnya surah pendek yaitu An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan mengabsen. Apakah semuanya hadir? Baik, alhamdulillah kalau hadir semuanya. Nah, saya akan bertanya, apakah sudah ada yang tahu tentang surah Al-Ma'un? Nah, jika kalian belum pada tahu, kita belajar bersama-sama tentang surat Al-Ma'un. Sebelumnya saya akan memaparkan kompetensi dasar terlebih dahulu. Yang pertama yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Selanjutnya menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna surat Al-Ma'un. Selanjutnya memahami makna surat Al-Ma'un dengan baik dan tartil. Selanjutnya membaca surat Al-Ma'un dengan tartil, menulis kalimat-kalimat dalam surat Al-Ma'un dengan benar, menunjukkan hafalan dan surat Al-Ma'un dengan lancar. Dan tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu mengetahui surat Al-Ma'un dengan baik dan benar, membaca surat Al-Ma'un dengan tartil, selanjutnya menulis kalimat-kalimat dalam surat Al-Ma'un, menunjukkan hafalan surat Al-Ma'un, dan yang lainnya begitu. Dalam kegiatan pembelajaran hari ini juga saya akan menyampaikan tahapan-tahapan kegiatan, yaitu mengamati, menyimak, menanya, berdialog, mengkomunikasikan, dengan penyampaian, menanggapi, membuat kesimpulan hasil dan pembelajaran. Kelebihan membaca Al-Quran yaitu mendapatkan pahala dan kebaikan. Manfaat utama dari membaca Al-Quran adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda, baik yang masih terbata-bata maupun yang sudah lancar membacanya. Semua akan mendapatkan kebaikan dari bacaan Al-Quran. Nah, selanjutnya kita membaca surat Al-Ma'un bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Setelah membaca, kalian amati surah Al-Ma'un dan membaca hingga mahir. Nah, sekarang juga kalian harus
baca ayat per ayat sampai bisa, dan cermati tanda baca seperti harus membedakan sin dengan shin, sa dengan shin tasydid, dan seterusnya. Apa arti surat Al-Maun? Silahkan kalian lihat dari buku, dan juga manfaat surat Al-Maun. Nah, sekalian cari di buku kalian. Di buku surat Al-Maun juga terdapat cerita yang terkandung di dalamnya. Apakah ada yang sudah tahu cerita yang terkandungnya? Kalau belum ada, silahkan kalian cari di buku kalian. Nah, selanjutnya, kalian bareng-bareng membaca surat Al-Maun tanpa saya. Habis setelah itu, kalian baca ayat per ayat sehingga bisa lancar membedakan tasydid atau shin dan sa dan seterusnya begitu. Gak apa-apa yang belum lancar, kalian bisa ikut ke yang sudah lancar. Nah, saya dapat menyimpulkan bahwa Allah melarang kita untuk menghardik anak yatim, menelantarkan orang miskin, dan juga melalaikan sholatnya. Begitu kesimpulan dari surat Al-Maun. Nah, setelah itu kalian sudah tahu syafaat keuntungan bagi orang yang membaca Al-Quran. Belum? Saya coba bantu jelaskan kesimpulannya. Nah, apakah ada tanggapan atau yang lainnya, masukan atau apa gitu? Sok tanyakan. Kalau yang belum ngerti, silahkan bertanya. Baiklah, kalau tidak ada yang menanyakan, kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Mari membaca doa penutupan. Berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jina Iqmal Maasi. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam atau Quran Hadis dengan materi surah At-Takasur. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama dan dilanjut dengan membaca doa. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Semua mengikuti pelajaran hari ini. Jika sudah siap, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Ya, alhamdulillah hadir semua. Apakah kalian sudah mengetahui sebelumnya surat At-Takasur ini? Nah, jika kalian belum pada tahu, mari kita belajar bersama-sama. Sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu, yaitu kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai. Nah, kompetensi dasar di sini terdapat banyak. Salah satunya yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna surat At-Takasur, membaca surat At-Takasur dengan tartil, menulis kalimat-kalimat dalam surat At-Takasur dengan benar, menunjukkan hafalan surat At-Takasur dengan lancar. Pembelajarannya sebagai berikut, yaitu siswa mampu mengetahui surat At-Takasur dengan baik dan benar, membaca surat At-Takasur dengan tartil, menulis kalimat dalam surat At-Takasur, dan menunjukkan hafalan surat At-Takasur, dan banyak bonus lainnya. Nah, pembelajaran hari ini juga banyak kegiatan yang meliputinya, yaitu menyimak, menanya, berdialog,
mengkomunikasikan dengan menyampaikan atau menanggapi, membuat kesimpulan hasil dan pembelajaran. Jadi belajar Al-Quran itu harus semangat, karena sebagai umat muslim kita harus bisa membaca surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, begitu ya. Nah, mari kita bersama-sama membaca surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yakin summa latus'alunna yaumaidin anin na'im. Sadaqallahul azim. Nah, tadi kita membaca surat At-Takasur bersama-sama. Kalian amati ayat per ayat surat At-Takasur supaya dapat mengetahui apa itu dan bisa membedakan sin dengan shin, sa dengan sin, tasdid dan seterusnya, begitu. Nah, apakah ada yang mengetahui arti dari surat At-Takasur? Sok, silahkan lihat di buku. Dan juga manfaat surat At-Takasur, apa itu manfaatnya? Silahkan kalian cari juga. Dan surat At-Takasur mempunyai cerita yang terkandung di dalamnya. Silahkan cari juga itu. Nah, kan tadi saya udah bareng-bareng bersama kalian membaca surat At-Takasur. Sekarang kalian sendiri-sendiri. Nah, setelah membacanya, silahkan telah lagi ayat per ayat supaya bisa membedakan. Gitu. Yang belum bisa juga gak apa-apa, mengikuti yang sudah lancar agar dapat terikuti, begitu. Belajar Al-Quran juga mempunyai manfaat dan pahala besar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang ahli membaca Al-Quran ialah seperti unta yang diikat. Jika dijaga unta tidak akan lepas. Jika tidak dijaga, lepaslah dan akan hilang unta itu. Adapun kesimpulannya, mempelajari At-Takasur adalah tentang perilaku manusia yang suka bermegah-megahan dalam soal kehidupan duniawi, sehingga menyebabkan melalaikan dari tujuan hidupnya, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia baru akan menyadari kesalahannya jika maut sudah menjemputnya. Baik, apakah sudah dipahami atau ada yang mau ditanyakan sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini? Nah, saya akan memberikan tugas. Baiklah, kalau begitu kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.